Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma raditu bil roba bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita mulai dengan sama-sama lafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan mata kuliah matematika diskrit, di mana sebelumnya kita telah mempelajari materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Jadi sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konsep himpunan diagram Venn ini pada video pertemuan pertama. Kemudian pertemuan kedua operasi himpunan. Kemudian pertemuan ketiga power set, tuple, Cartesian product. Kemudian di video keempat kardinalitas, relasi reflektif, simetris dan transitif. Kemudian fungsi injection dan surjection. Nah, maka sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai di pertemuan ke-6 ini, kita akan mempelajari mengenai inverse dan komposisi. Tujuan pembelajarannya kita masih mengacu ke CP Prodi nomor 15, yaitu memiliki pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer. Baik, di sini ada matematika dasar ya. Nah, kemudian matematika dasar ini lebih spesifiknya di CPMK yang pertama, yaitu melakukan kalkulasi himpunan, relasi, kemudian fungsi, dan di sub CPMK-nya lebih spesifik lagi yaitu pada inverse dan komposisi. Kemudian tujuan pembelajaran yang lain ini juga mengacu ke CP Prodi nomor 27, memiliki kemampuan pengelolaan manajerial tim, kerjasama, manajemen diri, dan mampu berkomunikasi baik lisan maupun tertulis. Ini nanti akan diukur dalam bentuk assessment atau evaluasi ya, untuk mengukur CP Prodi ini. Dan dari CP Prodi nomor 27 ini, di CPMK dispesifikan ini diambil pada bagian kemampuan manajemen diri, kemudian komunikasi baik lisan maupun tertulis. Nah, komunikasi lisan maupun tertulis ini nanti dapat berupa laporan atau presentasi, kemudian mampu melakukan presentasi. Nah, di sini ada presentasi. Sub CPMK-nya manajemen diri, pengelolaan, jadi mengatur waktu, kapan mengikuti perkuliahan, kapan mengerjakan ujian, kapan mengumpulkan, dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke dalam kemampuan manajemen diri. Nah, nanti pada assessment evaluasi khusus, kita akan mengevaluasi CPMK yang lain, misalkan komunikasi, baik lisan maupun tertulis, kemudian presentasi. Nah, nanti disesuaikan dengan kondisi saat ini yang masih pembelajaran jarak jauh gitu ya. Okay. Kita masuk ke pembahasan mengenai inverse functions. Inverse, apa itu inverse? Jadi definisinya adalah apabila f itu adalah fungsi yang memetakan dari a ke b dan fungsi f itu adalah bijection. Nah, maka inverse functions atau fungsi inverse dari f adalah fungsi yang memetakan elemen B pada himpunan B secara ke unique element pada himpunan A. Jadi, kalau pada fungsi A memetakan dari elemen A ke elemen B, nah maka inverse-nya itu memetakan elemen B pada himpunan B ke elemen A pada himpunan A. Nah, sehingga fungsi A ke B, F memetakan dari A ke B, nah maka inverse-nya itu memetakan dari B ke A. Nah, kita lihat dari definisinya tadi bahwa fungsi itu akan memiliki inverse jika dan hanya jika fungsi tersebut adalah bijection. Nah, kita mengingat kembali ada one to one, ada on to, ada bijection. Nah, bijection adalah one to one sekaligus onto. Nah, kita ingat lagi. Nah, apabila fungsinya adalah bijection, maka fungsi tersebut adalah invertible atau memiliki inverse. Nah, kenapa harus bijeksi untuk dapat memiliki inverse?
Nah, kita akan lihat, seandainya kasusnya tidak bijeksi. Yang pertama, dia tidak one-to-one. Jadi bijeksi bisa tidak one-to-one atau bisa tidak on-to. Yang pertama tidak one-to-one. Kita akan lihat kalau dia tidak one-to-one, maka bisa jadi ada elemen A di himpunan A, dia menuju ke elemen X misalkan, pada himpunan B. Kemudian elemen B pada himpunan A, itu juga menuju ke elemen X pada himpunan B. Nah, maka kita lihat bahwa elemen X pada himpunan B ini, dia terpetakan dari elemen A dan elemen B. Maka ketika kita menentukan inverse-nya, nah, maka nanti dia tidak akan memiliki, dia akan menuju ke dua elemen, ke A dan B. Padahal kita kembali ingat definisi dari fungsi adalah memetakan satu elemen pada satu elemen di tempat lain. Apabila satu elemen pada domainnya itu terpetakan ke lebih dari satu elemen pada range-nya, nah maka berarti itu bukan fungsi, tapi kita ingat lagi itu adalah relasi. Nah, sehingga kalau one-to-one dia tidak bisa memiliki, kalau dia tidak one-to-one, nah maka dia nanti tidak invertible. Kemudian yang kedua, dia tidak bijeksi bisa jadi karena dia tidak onto. Dia tidak onto artinya ada satu elemen pada himpunan B, elemen yang dia tidak terpetakan dari himpunan A. Tidak ada satu elemen pun dari himpunan A yang menuju ke elemen tersebut. Misal kita contohkan ada elemen Z. Elemen Z pada himpunan B. Nah, elemen Z ini dia tidak dipetakan oleh satu elemen pun pada dari himpunan A. Jadi misalkan A tadi ke X, kemudian B ke X, C ke Y. Nah, Z itu tidak ada elemen dari A, B, C, D, E misalkan dan seterusnya dari himpunan A yang menuju ke elemen Z tersebut. Maka nanti ketika kita akan menentukan ketika himpunan B ini nanti dia menjadi domain, maka elemen Z ini dia tidak terpetakan. Nah, maka kita kembali lagi ke definisi fungsi, maka itu bukan fungsi, sehingga dikatakan itu tidak bisa di-inverse, tidak berupa fungsi, sehingga tidak di-inversekan, tidak memiliki inverse atau not invertible. Jadi ini gambarannya secara grafik. Ini ada himpunan A, di dalamnya ada elemen-elemen A dan seterusnya. Kemudian ini ada himpunan B, contoh elemennya di sini ada elemen B. Fungsi A memetakan dari elemen A di himpunan A ke elemen B di himpunan B. Inverse-nya adalah kebalikannya, dia memetakan dari elemen B di himpunan B ke elemen A di himpunan A. Nah, contoh kita punya fungsi dari himpunan real ke himpunan real. Domainnya himpunan real ke domainnya himpunan real. Didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x min 3. Nah, apakah inverse-nya? Nah, pertama kita tentukan dulu apakah ini bijection atau tidak. Kita verifikasikan. Nah, kita misalkan inverse dari y sama dengan x. Nah, kemudian ini fungsinya tadi adalah y sama dengan 2x min 3. Kita selesaikan x-nya. Maka x-nya adalah y plus 3. Ini kalau kita rubah per langkah, maka menjadi 2x sama dengan y plus 3. Kemudian x sama dengan y plus 3 per 2. Sehingga inverse-nya adalah y plus 3 per 2. Tadi verifikasinya adalah kita bisa uji, masukkan elemen-elemen dalam bilangan real. Misalkan kita ambil contoh integer dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Dan kita masukkan apakah itu bijection. Nah, ketika terverifikasi itu adalah bijection memiliki inverse, kita cari inverse-nya ini. Contoh yang kedua, ini ada fungsi x kuadrat.
Nah, apakah inverse-nya? Kita verifikasi lagi. Selain bijection adalah domain dan kodomainnya. Nah, katakanlah ini domainnya adalah bilangan real dan kodomainnya adalah bilangan real. Apakah fungsi f ini adalah bijection? Kita akan mendapatkan dia bukan bijection kalau domainnya bilangan real dan kodomainnya adalah bilangan real. Kenapa? Karena x kuadrat ini nanti bisa, misalkan kita dapatkan nanti angkanya adalah 2, maka x kuadratnya adalah 4. Nah, sementara 4 itu tidak hanya berasal dari 2, tapi min 2 itu juga akan terpetakan ke 4. Nah, kita akan melihat itu nanti tidak berupa bijection. Kemudian di himpunan B, di kodomainnya atau di range-nya di hasil, ada elemen 9 misalkan. Elemen 9 ini dia bisa dipetakan dari elemen di himpunan A, yaitu bilangan 3, yang dimana 3 kuadrat adalah 9, atau min 3, dimana min 3 kuadratnya adalah juga 9. Jadi tidak bijection. Maka kita perlu menspesifikan domainnya agar nanti dia menjadi bijection. Nah, maka kita spesifikan domainnya, x-nya itu adalah bilangan real kurang dari 0. Jadi kita ambil tadi 4 dia bisa dari min 2 dan 2, 9 bisa dari min 3 dan 3. Nah, maka kita tentukan domainnya adalah yang negatif. Maka dia nanti akan bijection. Untuk y-nya ini lebih dari sama dengan 0 karena tidak mungkin kurang dari sama dengan 0 ya. Untuk menemukan inverse-nya, nah maka ini kita cari solusinya x, kita kita kembalikan. Jika fungsinya tadi inverse-nya adalah y sama dengan x kuadrat, maka x sama dengan akar y, plus minus akar y. Nah, plus minus akar y, tadi kita kembali ke penentuan domainnya, x kurang dari sama dengan 0, nah maka ini yang kita ambil adalah yang min akar y. Karena domain dari himpunan A tadi adalah bilangan real kurang dari 0. Yang ini kemudian menjadi range atau kodomain untuk inverse, fungsi inverse-nya. Nah, maka penting ini untuk kita menentukan antara domain dan kodomainnya dari suatu fungsi dan untuk menentukan inverse-nya. Itu tadi inverse, selanjutnya kita lanjutkan komposisi. Contoh fungsi G ini memetakan dari himpunan A ke himpunan B, kemudian fungsi F memetakan dari himpunan B ke himpunan C. Maka fungsi komposisi dari F dan G adalah ini fungsi F komposisi G dari X, yaitu fungsi F di mana domainnya adalah hasil dari fungsi G. Jadi range dari fungsi G ini menjadi domain untuk fungsi F. Output dari fungsi G menjadi input untuk fungsi F. Nah, untuk urutan fungsi komposisi ini nanti akan harus ditentukan ya, karena akan berbeda antara F komposisi G dengan G komposisi F. Urutannya kita bisa mulai dari yang paling dalam atau yang paling luar untuk menyelesaikannya. Tetapi urutannya nanti ini akan berbeda, jadi harus ditentukan. Jadi ini contoh grafis, ilustrasi grafis untuk fungsi komposisi. Fungsi G memetakan dari himpunan A ke himpunan B, fungsi F memetakan dari himpunan B ke himpunan C, maka F komposisi G dari A ini memetakan dari himpunan A ke himpunan C. Ini fungsi G, di mana domainnya dari himpunan A, kemudian kodomainnya dari himpunan B. Nah, kemudian GA ini adalah
range dari fungsi G. Nah, range dari fungsi G ini kemudian menjadi domain untuk fungsi F. Menjadi domain untuk fungsi F. Contoh fungsi komposisi. Ini ada fungsi F dan G dengan domain di bilangan real dan kodomain bilangan real. Didefinisikan yaitu fungsi fx adalah 2x min 3. Kemudian fungsi gx adalah x kuadrat plus 1. Nah, apakah fungsi f komposisi g dan fungsi g komposisi f? Kita tentukan dulu apakah fungsi x itu adalah bijektif. 2x min 3. Apakah 2x min 3 itu bijektif? Nah, kita dapat meneliti, mengecek domainnya. Kemudian gx x kuadrat plus 1. Nah, f itu bijeksi, sehingga domain dari fungsi f ini menjadi domain f itu sama dengan range f. Sama-sama di himpunan bilangan real. Untuk fungsi g, domain dari fungsi g ini adalah bilangan real, tetapi range-nya ini terbatas x bilangan real lebih dari sama dengan 1. Karena kita lihat di fungsi g ini, range-nya atau hasilnya, nanti dia tidak mungkin bilangan real kurang dari 1. Misalkan 0, nah tidak mungkin 0. Kenapa? Karena bilangan berapapun di sini, ini pasti lebih dari sama dengan 0. Tidak mungkin integer negatif. Atau tidak mungkin real negatif. Kemudian ditambah 1, maka range-nya, hasilnya ini pasti lebih dari sama dengan 1. Paling kecil 1 apabila x-nya adalah 0. 0 kuadrat plus 1, 1. Bila x-nya misalkan 1, maka 1 kuadrat plus 1, 2. Lebih dari sama dengan 1. Jika x-nya 3, 3 kuadrat plus 1, 10. Nah, lebih dari sama dengan 1. X, bilangan berapapun dalam bilangan real, himpunan bilangan real. Nah, ketika kita fungsikan menggunakan G, x kuadrat plus 1, maka bilangan real berapapun ketika dikuadratkan dan ditambah 1, maka hasilnya, range-nya nanti akan lebih dari sama dengan 1. Bilangan real lebih dari sama dengan 1. Maka range dari fungsi G ini adalah bilangan real lebih dari sama dengan 1. Nah, sekarang kita tentukan. Karena range dari G tadi adalah bilangan real lebih dari sama dengan 1, adalah subset dari domain F, di mana domainnya ini tadi, domain F adalah bilangan real. Nah, maka F komposisi G itu terdefinisi atau ada. Nah, nanti kita akan cari. Kemudian range dari F. Range dari F tadi adalah bilangan real, dan domain dari G ini adalah bilangan real. Nah, ini juga adalah subset. Nah, maka G komposisi F ini juga terdefinisi. Nah, kita cari fungsi komposisi G dan G komposisi F. Pertama, fungsi komposisi G, yaitu fungsi G di mana domainnya adalah hasil dari fungsi F. Maka kita masukkan fungsi F ini menjadi domain untuk fungsi G. Fx, ini kita ingat lagi, fx adalah 2x min 3. 2x min 3 ini menjadi domain di sini. Domain untuk fungsi G. Nah, maka fungsi G dengan domainnya 2x min 3. Nah, maka fungsi G tadi adalah x kuadrat plus 1. Nah, maka x-nya ini diganti dengan fungsi f. 2x min 3 kuadrat plus 1. Kita buka 2x min 3, ini kita dapatkan 4x kuadrat min 12x plus 9 ya. Nah, plus 9 kemudian tambah 1 menjadi plus 10. Jadi min 6x menjadi min 12x, kemudian min 3 kuadrat menjadi plus 9 ditambah 1 menjadi plus 10. Kemudian G komposisi F. Nah, maka Gx, range dari Gx ini menjadi domain untuk fungsi F.
Fungsi G-nya adalah X kuadrat plus 1, ini menjadi domain untuk fungsi F, dan fungsi F-nya tadi adalah 2X min 3, maka menjadi 2, dan dikali X-nya ini diganti dengan fungsi G, yaitu X kuadrat plus 1, maka menjadi 2 dikali X kuadrat plus 1 min 3. Ini kita buka, 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali 1, 2. Nah, 2 dikurangi 3 min 1, maka menjadi 2X kuadrat min 1. Maka F komposisi G ini adalah 4X kuadrat min 12X plus 10, dan G komposisi F ini adalah 2X kuadrat min 1. Baik, itu untuk inverse dan komposisi. Baik, kita cukupkan sekian. Insya kita lanjut lagi pada pembahasan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.